Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap agama datang membawa syariat yang berbeda dengan agama yang lain. Ibnu Aqil menyatakan ad-dinu wahid wasyari'atu mukhtalifah. Agama yang dihadirkan oleh Allah ke bumi ini hakikatnya satu, tapi syariatlah yang membedakan antara yang satu dengan yang lain. Pandangan Ibnu Aqil ini sebenarnya sejalan kalau kita mengikuti penjelasan Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Quran dikatakan likullin minkum syir'atan wa minhaja. Setiap komunitas, setiap umat, setiap bangsa memiliki syir'ah wa minhaja, memiliki syariatnya sendiri-sendiri. Yang satu dengan yang lain berbeda. Nah, itu tidak berarti bahwa syariat yang dibawa oleh Islam sama sekali adalah syariat yang baru, yang tidak ada presidennya di dalam sejarah. Itu sebabnya di dalam usul fikih misalnya dinyatakan syar'u man qablana, syariat-syariat yang ada sebelum Islam sebagiannya banyak yang diadopsi, yang diambil menjadi bagian dari syariat Islam. Salah satu contohnya adalah seperti hukum rajam bagi para pezina. Hukum rajam bagi para pezina sudah ada di dalam syariat Nabi Musa, kemudian dimasukkan ke dalam Islam. Ada ayat yang menyatakan asy-syaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Dengan demikian hukum rajam adalah hukum yang diadopsi oleh Islam dari syariat Nabi Musa. Bukan hanya rajam rupanya, tapi kalau kita perhatikan di dalam Al-Quranul Karim kita akan tahu ada ayat yang menyatakan kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Hukum qisas adalah hukum yang juga diadopsi oleh Islam untuk memberikan sanksi terhadap para pelaku kriminal, diadopsi dari syariat yang sebelum Islam. Hukum qisas itu bisa dalam bentuk qatlul qatil, membunuh orang yang membunuh, jarhul jarih, melukai orang yang melukai, qatlul qatil, memotong orang yang memotong. Dengan demikian, hukum qisas lagi-lagi bukan hukum baru di dalam Islam. Begitu juga menyangkut makanan-makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan. Kalau di dalam Islam babi diharamkan untuk dimakan, keharaman memakan babi bukan hanya ada di dalam Islam, tapi itu juga ada di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat, bahwa orang-orang Yahudi tidak diperbolehkan untuk memakan makanan yang diharamkan, salah satunya adalah seperti babi. Kalau begitu, ada banyak hukum-hukum di dalam Islam yang kemudian bentuknya adalah syar'u man qablana, diambilkan dari syariat-syariat sebelum Islam. Pertanyaannya, apakah mungkin ada syariat yang diubah? Jelas disepakati oleh para ulama, tidak ada nilai-nilai di dalam agama yang boleh untuk diubah. Sedangkan menyangkut syariat, ada yang bisa diubah dan ada yang tidak bisa diubah. Jadi syariat ada dua, ada syariat yang tidak bisa diubah dan ada syariat yang bisa diubah. Syariat yang tidak bisa diubah adalah syariat yang bersifat universal, seperti perintah untuk bersikap jujur, seperti menghormati orang tua. Ini yang direkam di dalam Al-Quranul Karim ketika menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Kata Al-Quran, la ta'buduna illallah, tidak boleh menyembah hanya kepada Allah. Ini bersifat abadi dan tidak akan ada perubahan. Wa bil walidain ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin, berbuat baik kepada kerabat sendiri, berbuat baik kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, kemudian berkata dengan perkataan yang baik. Inilah syariat yang kebenarannya bersifat universal, tak akan ada perubahan sama sekali. Tapi kita tahu ada syariat-syariat yang bisa dimodifikasi, yang bisa diubah seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan perubahan situasi dan kondisi. Itu yang disebut oleh para ulama yakhtalifu biikhtilafid din, berubah mengikuti perubahan zaman. Kenapa terjadi perubahan terhadap prinsip-prinsip ini? Karena kita tahu di dalam kaidah usul fikih, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azmina wal amkina wal ahwal, bahwa perubahan zaman menyebabkan terjadinya perubahan hukum seiring dengan perubahan situasi dan kondisi yang menyertai hukum itu sendiri. Dengan menyatakan seperti ini, maka seharusnya dimungkinkan terjadinya ijtihad
terhadap sejumlah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum Islam. Apakah hukum potong tangan bisa diterapkan atau tidak? Ada 47 negara-negara Islam yang ada di dunia, tapi tidak seluruh negara-negara Islam itu menerapkan hukum potong tangan. Di Mesir tidak ada hukum potong tangan, di Maroko tidak ada hukum potong tangan, di Malaysia, di Indonesia, di Brunei Darussalam tidak ada hukum potong tangan, sekalipun ayatnya sudah jelas ada di dalam Quran. Itu berarti seperti ada konsensus di kalangan umat Islam untuk tidak menerapkan hukum potong tangan atau memandang hukum potong tangan sebagai hukum maksimal yang tidak selalu bisa dilaksanakan oleh umat Islam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.